Okay, boys, here we go. Halo guys, makasih ya buat doanya. Mimin udah siap kembali nih dan bisa ngehibur kalian lagi. Pada kangen gak? Ya kangen lah, masa enggak? Ada alur film baru lagi nih buat kalian. Film ini berjudul Loser Hero. Kerasakti naik awan kinton. Yuk mari kita menonton. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang anak muda di mana anak muda itu bernama Herolin. Ia ditangkap karena ia sering membuat keributan. Para tahanan lain takut kepadanya. Saat orang tuanya dihina, ia pun menjadi marah. Diketahui ia mempunyai kekuatan super. Kantor polisi seketika menjadi kacau dibuatnya. Bahkan ia juga mampu menahan tembakan. Kemudian ia berhasil lolos dari kejaran para polisi dengan cara melompat dari gedung tersebut. Scene lalu berpindah di mana awal mula sebelum hal tersebut terjadi. Diceritakan namanya yang berarti pahlawan selalu menjadi bahan ejekan dan dianggap pecundang tak berguna. Namun dia menyombongkan diri bahwa dia mempunyai pacar yang cantik. Ia hidup bersama pamannya yang mempunyai sebuah warung makanan. Pagi itu, ia melihat seorang petinju bernama Liu yang sering menyebutnya adalah atlet olimpiade. Ia mengatakan akan membayar 50 yuan untuk satu ronde. Seketika ia pun dikalahkan oleh seorang bocah. Herolin menelpon pacarnya akan tetapi tidak dijawab. Ternyata sang pacar sedang bersama dengan cowok lain. Saat di bus, ia melihat perempuan yang sedang diganggu oleh anak sekolah lain. Kemudian ia menegurnya dan akibatnya ia harus kabur dari bus tersebut. Herolin selalu bersama dengan sahabatnya yang bernama Nanda, di mana Nanda adalah teman yang kocak dan satu-satunya teman yang mau berteman dengan Herolin. Di sekolahnya, ia bertemu dengan pacarnya yang bernama Samantha. Melihat kondisinya saat itu, Samantha sudah tidak tertarik lagi dengannya. Seketika Lin teringat masa lalunya. Diketahui ibu Lin meninggal karena sakit sebelum ia masuk sekolah. Kemudian ia ditinggalkan oleh ayahnya saat ia masih SD. Sehingga pamannya lah yang menjadi orang tuanya sejak saat itu. Ia pernah mengalami demam hingga panasnya hampir mencapai 40 derajat Celcius. Semenjak itu kehidupannya berubah dari seorang anak cerdas dan imut menjadi yang kita lihat saat ini. Sahabatnya datang lalu membelanya. Saat di kelas, ternyata wanita yang di bus tadi adalah murid baru di kelasnya. Gadis cantik itu bernama Charlene. Charlene duduk di sebelah Herolin. Melihat hal itu, teman-teman kelasnya mengejek mereka sebagai pasangan jelek yang serasi. Tiba-tiba, di dalam bayangannya, Charlene ingin sekali memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Charlene berterima kasih pada Lin atas bantuannya tadi. Saat pelajaran berlangsung, teman kelasnya selalu membuli Lin sehingga membuat si guru marah lalu melempar kapurnya. Akibatnya, Lin terkena imbasnya. Charlene tersenyum melihat hal tersebut. Lin yang selalu mengalami kesialan tersebut mendapatkan kabar dari sahabatnya bahwa pacarnya sedang dikejar-kejar oleh bos sekolahnya. Namun, Lin bersikap biasa saja seakan-akan dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Saat di kelas, ia malah tertidur lalu dibangunkan oleh temannya yang mengajaknya untuk latihan kekuatan supernya. Lin hanya diam saja dan tak melawan sedikit pun saat dibully sehingga Samantha merasa risih mempunyai pacar seorang pecundang. Kemudian, bos sekolahnya menghampirinya dan menyuruhnya untuk tidak lagi mendekati Samantha. Lin hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Saat di luar, Lin tak sengaja mendengar perbincangan Samantha dengan teman-temannya. Ternyata Samantha mengetahui bahwa di dalam kostum panda tersebut adalah si Lin. Samantha ingin sekali melihat Herolin layaknya seperti orang dewasa. Dan karena Lin hanya diam saja, Samantha lalu memutuskan hubungan mereka.
我们分手吧。 Setelah kejadian itu, ia tiba di kedai pamannya dengan hati yang hancur. Ketika ia sedang makan, ia melihat Samantha bertengkar dengan bos sekolahnya. Kemudian Lin menghampirinya dan memukulnya. Namun itu hanya bayangannya saja. Di jalan, ia mengingat kejadian-kejadian yang membuatnya terlihat seperti pecundang. Dihina lalu dicampakkan pacarnya sendiri. Di sisi lain, sang petinju juga merasakan hal yang sama seperti Hero Lin. Keesokannya saat pulang sekolah, ia diganggu oleh anak sekolah lain. Tiba-tiba pentolan sekolahnya datang menyelamatkannya. Dan saat itu ia juga mengatakan bahwa ia akan pergi kencan dengan Samantha. Samantha lalu berkata bahwa ia hanya tetanggaan saja dan tumbuh bersama secara kebetulan. Hal itu cukup membuat hati Hero Lin hancur dan mengucapkan terima kasih. Saat ia berlari dari tempat itu, Charlene menyaksikan kejadian itu dari jauh. Sesampainya di kedai, Lin selalu membantu pamannya di kedai. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang beberapa preman kampung untuk meminta uang keamanan. Lin menghampiri mereka dan mengatakan bahwa di tempat itu dilarang merokok. Alhasil, preman itu pun menjadi marah dan ingin menghajar Hero Lin. Sementara itu, sang petinju yang juga berada di situ tak tahan melihat perlakuan mereka, sehingga dia memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Pada malam hari, si paman dan juga petinju berbincang tentang nasib Hero Lin. Si paman tidak ingin Lin mengikuti jejak ayahnya yang berakhir dengan tragis. Namun, si petinju meminta agar Lin dapat menentukan hidupnya sendiri. Di tempat lain, ia tak sengaja melihat Paman Liang sedang berbicara dengan wanita berbaju hitam. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa wanita itu berniat jahat dengan Paman Liang. Tiba-tiba, ia muncul dan menyelamatkan Paman Liang. Hero Lin tak menyadari bahwa ia mempunyai kekuatan super dan beruntung ia dapat mengalahkan wanita tersebut. Paman Liang yang dalam kondisi sekarat itu mengatakan bahwa Lin akan menjadi penerusnya untuk menjadi seorang superhero. Lalu terjadilah keanehan ketika si paman memegang tangannya lalu memperlihatkan sebuah tanda yang ada di tangannya. Kemudian si paman itu seketika menghilang. Hero Lin yang kebingungan dengan apa yang telah terjadi menganggap itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Kemudian memutuskan untuk tidur, berharap keesokannya ia akan terbangun dan berjalan dengan normal kembali. Keesokan paginya, Hero Lin hampir terkena bola baseball yang akan melayang di mukanya. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Kemudian saat Lin memanggil, ia malah dihadang oleh pentolan sekolahnya. Beruntung Charlene datang membantunya. 你可以安静一点吗？我们要念书。 Kemudian saat di toilet, Charlene menemui Samantha bermaksud untuk menanyakan sikapnya terhadap Hero Lin yang telah baik padanya. Namun Samantha tak memperdulikan hal tersebut, lalu meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, Hero Lin tertidur di kelas. Saat itu dia bermimpi kalau dia telah ditakdirkan menjadi superhero yang akan mengubah dunia. Pada malam hari di pinggir sungai, ia menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya. Ia juga bercerita bahwa ia mempunyai kekuatan super. Hanya saja ia belum menguasainya dan belum bisa mengendalikannya. Akan tetapi sahabatnya tak percaya, lalu menganggapnya seperti anak kecil yang penuh dengan khayalan. Keesokannya mereka memikirkan bagaimana cara mengendalikan kekuatannya tersebut, sehingga membuat Samantha hampir terjatuh saat melewati mereka. Dan lagi-lagi pentolan itu pun muncul lalu mengamuk. Setelah pulang, di kamarnya sang petinju datang melalui jendela. Disinilah Lin mendapatkan sebuah fakta bahwa ia ditakdirkan sebagai penerus superhero yang mana Paman Liang telah memberikan semua kekuatannya kepada Lin sebelum beliau mati. Di samping itu, ia juga harus menyelesaikan sebuah misi. Di kamera yang telah ditinggalkan ayahnya, Lin mendapatkan pesan bahwa semua keluarganya termasuk Lin mempunyai sebuah beban tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia. Dan diketahui ayahnya bersama partnernya sedang pergi ke dimensi lain untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Tidak lupa ia juga memperingatkan Lin untuk menggunakan kekuatannya dengan bijak.
Hari demi hari berlalu, Lin menghabiskan waktunya untuk melatih kemampuan bela dirinya. Hingga suatu ketika di tempat biliar beberapa preman datang menghampiri Samantha dan juga kekasihnya. Namun karena jumlah preman itu banyak, si pacar pun tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan preman itu meminta Samantha untuk telanjang. Di sisi lain, Herolin tak sengaja juga berada di situ dan mengetahui hal tersebut. Ia pun mencoba untuk membantu Samantha dan teman-teman lainnya. Di sini Samantha menjadi terharu melihat Herolin telah berbuat baik padanya meski telah menjahatinya. Di sini, Lin memperlihatkan kemampuannya dalam bertarung dan mampu mengalahkan semua anak buah preman tersebut. Dan saat itu, bos preman tersebut menyuntikkan sesuatu pada tubuhnya sehingga membuat dirinya menjadi kuat dan kebal terhadap apapun. Namun, tiba-tiba keluarga Lin pun datang membantunya. Disinilah diceritakan awal mula mengapa Lin ditangkap seperti yang diperlihatkan di awal film tadi. Di sekolah, entah mengapa kepala sekolahnya menatapnya dengan tatapan tajam dan sepertinya menyimpan sebuah misteri. Saat melatih kekuatannya, Lin tiba-tiba dipanggil oleh pelatihnya. Ia diberikan sebuah kostum dan mengatakan kostum itu adalah milik ayahnya. 你父亲穿这衣服的时候，总忽略了自己的痛苦。 Di tempat lain, diketahui kepala sekolah Lin berada di suatu tempat yang rupanya memiliki rencana jahat. Esok paginya, Lin menggunakan sepeda menuju ke rumah sakit, di mana paman dan sahabatnya telah diserang oleh sekelompok orang. Dan hal tersebut menyebabkan sahabatnya terluka parah. Sang paman mengatakan bahwa ia selama ini merahasiakan identitas ayahnya agar terhindar dari masalah. Namun nampaknya usaha itu telah diketahui oleh orang jahat di luar sana, dan otomatis keselamatan mereka ada dalam bahaya. Dan di sini Lin pun tahu ternyata Charlene adalah wanita bertopeng yang telah membantunya di meja biliar waktu itu. Tak lama kemudian Samantha menghubunginya dan sepertinya ia dalam bahaya. Namun lagi-lagi pamannya menyuruhnya untuk diam saja. Berbeda dengan sang petinju yang selalu memberikannya dukungan. Beberapa saat kemudian, Charlene juga mengatakan bahwa ia akan senantiasa selalu ada di sampingnya. Mendengar hal tersebut, Herolin bertanya kepada Charlene apakah dia menyukainya hingga ia selalu ada untuknya. Seketika Charlene menjadi salah tingkah lalu meninggalkannya. 你在讲什么？喜欢你个大头鬼啦！ Singkat cerita, di tengah perjalanannya, mereka bertemu dengan pentolan sekolahnya yang juga ingin membantu menyelamatkan Samantha. Setibanya di sana, mereka dihadapi seorang pria yang sebelumnya pernah bertemu di waktu itu. Kemudian mereka berbagi tugas di mana Charlene meminta Lin dan pacar Lin untuk mencari Samantha yang disandra, sedangkan dirinya akan menghadapi pria tersebut. Beberapa saat kemudian, Lin melihat pamannya yang telah disandra oleh penjahat tersebut, dan di saat itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat itu Charlene terkena pukulan yang menyebabkan ia sekarat. Di saat itu juga ia mengatakan bahwa dia adalah teman kecilnya dahulu yang berjanji akan selalu bersamanya. Setelah menyadari hal tersebut, seketika Lin bangkit dan melanjutkan pertarungannya. Tiba-tiba Liu si petinju datang lalu menghisap kekuatan si penjahat tersebut. Rupanya saat itu Liu telah berubah. Liu selama ini memendam perasaan di mana ia selalu dibully dan dianggap sebagai pecundang. Oleh sebab itu, ia berniat untuk menjadi seorang yang terkuat di dunia ini dengan cara menghisap kekuatan superhero termasuk Charlene yang sedang dalam keadaan sekarat. Melihat tersebut, Lin lalu mencegahnya sehingga membuat Liu kesal lalu ingin membunuhnya. Di saat terdesak, Lin kembali mengingat masa lalunya di mana orang tuanya memberikan nama itu dengan arti yang mendalam. Dan di akhir film, faktanya Herolin sebenarnya telah meninggal karena nekat melompat saat dikepung polisi kala itu. Menurut kesaksian teman-temannya, ia mengalami depresi dan berhalusinasi sejak mengalami patah hati setelah diputus oleh Samantha. Duduh, kayak cewek cuma satu aja di dunia. Haha, canda. Dan film pun tamat.